Saya pasti menistakan terus sampai keadilan hukum di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, serta ikhwan filah, sahabat pilihan, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik sahabat serta ikhwan filah, langsung saja dalam kesempatan kali ini kita kembali menanggapi, mengomentari sebuah video Murtadin kelas kakap ya, sang penista agama Abah Udin, yang mana dia juga mengomentari, yang menanggapi video dari seorang Ustadz Felix Xiao ya, yang mana dalam kasus masalah Holy Wing yang sedang trending ini, yang ditanggapi oleh seorang Ustadz Felix Xiao, juga ditanggapi oleh pendeta Saifuddin Abah Udin, dan kita akan kembali menanggapi pula apa yang disampaikan oleh si Abah Udin ini. Sebelum kita lanjut, mari kita simak, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Felix ini ya, silakan. Gak mungkin orang muslim itu gak hormat pada Nabi Muhammad. Agamanya dihina, dia bilang enggak, ini bukan penistaan agama. Dan yang kemudian nabinya kemudian dikatakan jelek, ini bukan penistaan agama. Nabi Muhammad loh yang kemudian diomongin. Dan asal orang-orang tahu, Nabi Muhammad dibandingkan dengan bapak saya, ibu saya, istri saya, anak saya, bahkan nyawa saya sendiri, itu nyawa kita masih terlalu murah waktu itu. Harusnya orang-orang ngerti narasi untuk menghinakan agama, narasi untuk mengecilkan agama Muhammad dibandingkan dengan bapak saya, ibu saya, istri saya, anak saya, bahkan nyawa saya sendiri, itu nyawa kita masih terlalu murah waktu itu. Harusnya orang-orang ngerti narasi untuk menghinakan agama, narasi untuk mengecilkan agama, mengolok-olok agama, ini harus di stop. Caranya gimana? Kasih. Ya sahabat serta ikhwan fillah, itu sebuah ungkapan atau pembelaan dari seorang Ustadz Felix Xiao ya, yang mana beliau menyikapi atas kejadian yang sedang trending, yakni penamaan minuman keras dengan nama Muhammad dan Maria ini ya. Ini sikap dari seorang Ustadz Felix Xiao mengingatkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah segala-galanya. Tetapi ada seorang pendeta ini ya, si Abah Udin ini menanggapi apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Felix Xiao ini. Dan Abah Udin ini tak henti-hentinya selalu cari panggung untuk menista agama Islam, untuk menipu, menghujat agama Islam. Iya, dan beginilah tanggapan atau jawaban dari seorang Bah Udin, si pendeta ini ya. Kita simak, kita dengarkan dulu. Saudara-saudara, makin panas apa yang terjadi di Indonesia, bahkan komen-komen dari orang-orang yang selama ini radikal kemudian muncul lagi, tambah antik pemahamannya. Jadi apa artinya nama saya, apa artinya hidup saya, bahkan nyawa saya sendiri tidak ada artinya apa-apa dibandingkan Nabi saya. Ini kan otak yang kebalik. Sekarang saya tanya, apa jasa Nabi kamu bagi bangsa saya? Sahabat tergiwan bila kita potong dulu sedikit ya, kita tanggapi sedikit demi sedikit. Perkataan dari seorang Abah Udin mengatakan otak yang kebalik tentang Ustadz Felix Xiao ini mungkin ditujukan seharusnya kepada Abah Udin. Abah Udin ini otaknya sudah kebalik ya. Coba simak kembali dari perkataan seorang Ustadz Felix Xiao, menyebutkan bahwa itu sebagai pengingat ya, menegaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW itu yang utama, memang benar, karena beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus imamul anbiya wa imamul mursalin, imamnya para nabi dan pimpinannya para rasul. Nah, yang benar kebalik otaknya itu siapa ya? Kami selaku umat Nabi Muhammad SAW itu sangat memuliakan, sangat menghormati, malahan wajib bagi kami memuliakan dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang-orang sebelah Abah Udin CS ini mengakui bahwa Nabi Isa adalah seorang rasul, seorang nabi.
ini melebih-lebihkan ya, dari seorang nabi, seorang manusia biasa menjadi nabi, rasul, dan kini disembah menjadi seorang Tuhan. Nabi kok disembah, nabi kok dijadikan Tuhan. Orang-orang seperti ini yang seharusnya disebutkan otaknya kebalik. Juga Bahuddin menyebutkan bahwa apa yang dilakukan, apa jasanya Nabi Muhammad SAW sudah jelaslah pada Al-Quran. Hadis qudsi ya, laulaka lama khalaqtul aflak, andaikan kami tidak menciptakan langit, andaikan kami tidak menciptakan Nabi Muhammad SAW, maka kami tidak akan pula menciptakan seisi bumi dan langit, juga jagat raya, seluruh jagat raya. Masya Allah, ini sudah tertulis pula di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah itu sebagai rahmatan lil alamin, karena dengan nurnya Nabi Muhammad kita ada alam ini, ada dunia ini, ada akhirat, ada Abah Udin pun ada. Nah itulah makanya kami memuliakan, makanya kami menghormati Nabi Muhammad SAW dan melebihkan dari siapapun, dari keluarga kami, harta kami tidak sebanding dengan Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk hidayah yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bahuddin ini sudah jauh ya, tertutup dari itu hidayah. Felix, kalau kamu punya anak perempuan umur 6 tahun, saya kawinin, saya lamar, kamu kasih nggak Felix? Kamu ini bukan Habib, bukan siapa, jelas pedofil kok. Sejarah sudah membuktikan. Supaya satu mahram dengan saya, boleh nggak saya nyusu sama istri kamu? Saya nyusu aja sama istri kamu, karena itu perintah Bang Mamat. Menyusui orang dewasa dalam hadis Sahih Bukhari maupun Muslim, boleh menyusui orang dewasa. Boleh nggak saya nyusu sama istri kamu supaya kita satu mahram? Wah nggak boleh, wah itu kan bapak kan sudah kafir, nggak boleh nyusu sama istri saya yang muslim. Mulia ke ajaran semacam itu? Ya sahabat-sahabatku ikhwan fillah, kita dengar Bahuddin membawa hadis Sahih Bukhari Muslim ya, tentang perintah Nabi Muhammad SAW menyusui orang dewasa agar menjadi mahram, agar tidak menjadi adanya haraman berkumpul antara lelaki dan perempuan ini ya. Sebenarnya hadis ini memang terdapat dalam Sahih Muslim ya, tetapi kalau kita lihat, kita kaji dalam hadis tersebut, itu seluruhnya dari Sayyidah Aisyah, yakni istri Rasulullah. Dan para ulama sudah sepakat bahwa hadis itu memang sahih tetapi tidak dipakai, karena itu hadis penghususan kepada seorang budak ya, budak yang bernama Salim yang diasuh dari kecilnya itu oleh seorang Abu Hudzaifah ya, kalau nggak salah ya. Setelah semenjak dewasa, maka datanglah istrinya Abu Hudzaifah ini kepada Rasulullah SAW dan takut akan adanya pengharaman, akan adanya fitnah agama. Maka Rasulullah SAW pun menganjurkan kepada istrinya itu untuk menyusui Salim yang mulai beranjak dewasa. Jadi itu hak prerogatifnya baginda Rasulullah kepada Salim ya, yang sudah baligh. Dan ini tidak bisa dijadikan dalil untuk zaman sekarang ya. Orang muslim yang sudah dewasa juga tidak bisa menjadi mahram atau muhrim orang yang menyusuinya telah dewasa. Apalagi orang-orang kafir seperti Bahuddin ini ingin menjadi mahram seorang muslim dengan menyusu pada istrinya, ini sungguh jauh. Dan hadis Sayyidah Aisyah ini juga tertolak akan dalilnya ya. Terlebih banyak sekali dalil-dalil hadis-hadis yang mengemukakan bahwa pendapat Sayyidah Aisyah ini, dalil dari Sayyidah Aisyah ini terbantah oleh hadis-hadis yang lain yang begitu banyak. Demikian pun ada pada hadis yang disampaikan, yang diterima oleh Sayyidah Aisyah sendiri, yang mengatakan bahwa seorang laki-laki atau perempuan bisa menjadi mahram, bisa menjadi muhrim dengan secara rodoah atau penyusuan itu apabila yang menyusunya itu masih anak kecil ya, belum akil, belum dewasa. Terlebih para ulama menyebutkan bahwa anak-anak yang bisa menjadi mahram itu belum sampai kepada 2 tahun, yakni
orang-orang atau anak kecil yang masih diasuh oleh ibunya. Jadi menurut para ahli hadis menyebutkan bahwa hadis yang dimuatkan oleh Sayyidah Aisyah ini sudah tidak dipakai ya, karena itu pengkhususan buat Salim saja yang dulu masih kecil, beranjak dewasa, yang karena sering diasuh oleh Abu Hudzaifah beserta istrinya agar tidak timbul keharaman, maka Rasulullah mengkhususkan boleh disusui, tapi bukan sepantar sebesar Abah Udin ini ya, bukan itu. Dan juga sahabat seluruh ikhwan fillah, para ulama madhab yang 4 yang kita imami, maupun itu madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, ini tidak memfatwakan bahwa orang yang sudah dewasa, orang yang sudah balik bisa menjadi mahram dengan adanya sesusu. Ini tidak. Adapun satu ulama yaitu Dawud Dzohiri ya, itu jarang dipakai. Nah, apabila ada yang berpendapat bahwa laki-laki dewasa atau orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa bisa menjadi mahram apabila menyusu kepada seorang wanita, maka itu biasanya dipakai oleh aliran Syiah. Nauzubillah. Nah, itu sahabat sekalian ikhwan fillah, satu dari seorang Saifuddin Ibrahim ya, yang bisa menyesatkan, mengkelabui orang-orang muslim saudara-saudara kita. Nauzubillah. Ini sungguh pintar sebenarnya Saifuddin Ibrahim, tapi pintarnya pintar keblinger. Ya, jadi itu sahabat sebuah dalil yang dikemukakan oleh Saifuddin Ibrahim tentang bolehnya seorang laki-laki yang sudah balik, yang sudah dewasa, menyusu kepada seorang perempuan agar menjadi mahram. Itu sudah tidak dipakai ya hadis, walaupun hasil hadis itu bersumber dari Sayyidah Aisyah, tapi banyak hadis yang mengemukakan bahwa yang menjadi mahram, sifat mahram itu apabila anak yang menyusu itu belum balik, belum dewasa. Dan perkataan Mbah Udin mengambil dalil pertama di Sayyidah Aisyah yang orang dewasa bisa menjadi mahram apabila menyusu kepada seorang perempuan, itu biasanya dipakai oleh aliran-aliran Syiah. Nah, apabila Mbah Udin sependapat itu, mungkinkah Mbah Udin selain murtadin, misionarisin, dan juga kibulin, dia juga seorang Syiah? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu sahabat seluruh ikhwatillah, banyak sekali ya sebenarnya ocehan-ocehan Mbah Udin ini yang begitu kembali menghujat Islam. Tetapi ya mungkin hanya itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan sekarang. Bisa dilihat dari channel-channel saudara kita yang muslim yang lainnya kembali mengemukakan pendapat, mengemukakan bantahan-bantahan kepada statement yang disampaikan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Kita tidak lain dan tidak bukan hanya mengingatkan, hanya mewaspada kepada saudara-saudara kita yang muslim agar tidak tertipu, agar tidak terkelabui oleh si pendeta Udin ini. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.